Renungan Malam, God's Amazing Grace, atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan, oleh Ellen G. White, tanggal 28 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami, agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Nesardo Sijabat. Kepada Saudara Nesardo, kami persilahkan. Shalom, selamat malam. Judul bacaan kita pada malam hari ini, tanggal 28 Januari tahun 2026 adalah Medan Pertempuran. Ayat intinya terdapat dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dunia yang telah jatuh ini adalah medan pertempuran bagi konflik terbesar yang pernah disaksikan oleh alam semesta sorga dan kuasa-kuasa dunia. Dunia ini telah ditetapkan sebagai panggung, di mana perjuangan besar antara kebaikan dan kejahatan, antara surga dan neraka akan berlangsung. Setiap orang memainkan peran dalam konflik ini. Tidak seorang pun dapat berdiri di tanah netral. Manusia harus menerima atau menolak penebus dunia. Semua orang adalah saksi, baik bagi maupun melawan Kristus. Kristus memanggil mereka yang berdiri di bawah panjinya untuk turut serta dalam pertempuran bersamanya, sebagai prajurit yang setia, agar mereka dapat mewarisi mahkota kehidupan. Pertempuran harus dihadapi setiap hari. Sebuah peperangan besar sedang berlangsung atas setiap jiwa, antara penguasa kegelapan dan penguasa kehidupan. Sebagai agen-agen Allah, engkau harus menyerahkan dirimu kepadanya, agar ia dapat merencanakan, mengarahkan, dan berperang bagimu dengan kerja sama darimu. Penguasa kehidupan memimpin pekerjaannya. Ia akan menyertaimu dalam pertempuran harian melawan diri sendiri, agar engkau tetap setia pada prinsip, agar nafsu, ketika berjuang untuk menguasai, dapat ditundukkan oleh kasih karunia Kristus, agar engkau keluar sebagai lebih dari pemenang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Yesus telah melalui jalan itu. Ia mengetahui kekuatan setiap pencobaan. Ia tahu bagaimana menghadapi setiap keadaan darurat, dan bagaimana menuntunmu melalui setiap jalan bahaya. Allah akan memiliki umat yang bersemangat dalam pekerjaan baik, berdiri teguh di tengah pencemaran zaman yang rusak ini. Akan ada umat yang berpegang erat pada kekuatan ilahi sehingga mereka tahan terhadap setiap pencobaan. Komunikasi jahat dalam bentuk bujukan yang menyala-nyala mungkin berusaha menarik perhatian mereka dan merusak pikiran mereka. Namun, mereka akan begitu bersatu dengan Allah dan para malaikat sehingga mereka seperti orang yang tidak melihat dan tidak mendengar. Mereka memiliki pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain bagi mereka, yaitu berjuang dalam perjuangan iman yang baik dan memegang kehidupan kekal. Kaum muda dapat memiliki prinsip yang begitu teguh, sehingga pencobaan paling kuat dari setan pun tidak akan dapat menarik mereka dari kesetiaan mereka. Demikianlah bacaan kita pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Nesardo. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus,
Di manakah medan pertempuran dan siapa yang bertempur atau berperang di dalamnya? Roh Nubuat di dalam letter 153 tahun 1901 paragraf 12 menjawabnya. Pemerintah-pemerintah dan kuasa-kuasa di dunia sedang memberontak dengan sengit melawan Allah di sorga. Mereka dipenuhi dengan kebencian terhadap semua yang melayaninya, dan segera, sangat segera, akan terjadi pertempuran besar terakhir antara kebaikan dan kejahatan. Dunia ini adalah medan pertempuran, tempat pertarungan terakhir dan kemenangan terakhir. Disinilah di mana begitu lama setan telah menuntun manusia melawan Allah. Pemberontakan itu akan ditumpas untuk selama-lamanya. Dunia kita ini adalah medan pertempuran, tempat pertarungan terakhir antara kebaikan dan kejahatan, antara pengikut Allah dan pengikut setan. Semua orang yang melayani Allah berperang melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Apakah ada orang yang tidak ikut berperang atau dalam posisi netral? Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace halaman 36, paragraf 2 berkata, setiap orang memainkan peran dalam konflik ini. Tidak seorang pun dapat berdiri di tanah netral. Manusia harus menerima atau menolak penebus dunia. Semua orang adalah saksi, berpihak maupun melawan Kristus. Kristus memanggil mereka yang berdiri di bawah panjinya untuk turut serta dalam pertempuran bersamanya sebagai prajurit yang setia agar mereka dapat mewarisi mahkota kehidupan. Setiap orang memainkan peran dalam konflik ini. Tidak seorang pun dapat berdiri di tanah netral. Masing-masing kita memilih apakah berbaris di bawah panji Immanuel yang berlumuran darah atau di bawah panji setan. Namun, Kristus memanggil mereka yang berdiri di bawah panjinya untuk turut serta dalam pertempuran bersamanya sebagai prajurit yang setia agar mereka dapat mewarisi mahkota kehidupan. Yesus sudah menang melawan setan dan kemenangannya menjadi jaminan bagi kita untuk menang melawan setan dan kuasanya. Rasul Yohanes menuliskan kata-kata Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ini adalah kabar baik dan sukacita bagi kita. Perang melawan setan di medan pertempuran dunia ini sudah dimenangkan oleh Yesus di kayu salib. Kita tidak sedang berjuang untuk menang, tapi kita berdiri di bawah panji kemenangan yang sudah Yesus raih. Musuh kita adalah musuh yang sudah dikalahkan. Ia hanya sedang mencoba membawa sebanyak mungkin orang bersamanya sebelum ia binasa. Secara pribadi, diri kita sebagai orang Kristen adalah medan pertempuran. Sebelum pertempuran terakhir, setiap hari kita mengalami pertempuran harian melawan diri sendiri. Dan kita harus memenangkannya terlebih dahulu sebelum berperang melawan kuasa kegelapan. Oleh sebab itu, Yesus berjanji akan menyertai kita. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 36, paragraf 3 berkata, ia akan menyertaimu dalam pertempuran harian melawan diri sendiri, agar engkau tetap setia pada prinsip, agar nafsu ketika berjuang untuk menguasai dapat ditundukkan oleh kasih karunia Kristus, agar engkau keluar sebagai lebih dari pemenang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Yesus telah melalui jalan itu. Ia mengetahui kekuatan setiap pencobaan. Ia tahu bagaimana menghadapi setiap keadaan darurat dan bagaimana menuntunmu melalui setiap jalan bahaya. Siapakah yang dapat bertahan dalam konflik besar ini? Roh Nubuat di dalam
The Great Controversy, halaman 593, paragraf 2 berkata, hanya mereka yang telah membentengi pikiran dengan kebenaran Alkitab yang akan bertahan melalui konflik besar terakhir. Setiap jiwa akan menghadapi ujian yang menyelidik. Haruskah aku menaati Allah daripada manusia? Saat yang menentukan sudah dekat. Apakah kaki kita tertanam di atas batu firman Allah yang kekal? Apakah kita siap untuk berdiri teguh dalam membela perintah-perintah Allah dan iman Yesus? Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kebenaran Alkitab adalah firman Allah dan firman Allah adalah Yesus Kristus. Kita harus membentengi pikiran kita dengan mengenakan Yesus Kristus. Hanya mereka yang telah membentengi pikiran dengan kebenaran Alkitab atau Yesus Kristus yang akan bertahan melalui konflik besar terakhir. Medan pertempuran yang paling nyata bukan di luar, tapi di dalam pikiran kita. Setiap pikiran yang masuk adalah benih. Setan akan mencoba menabur benih keraguan dan ketakutan. Tugas kita adalah menjaga pintu gerbang pikiran kita sendiri dan menaklukkan setiap imajinasi di bawah kendali Kristus. Mari kita andalkan Yesus Kristus oleh menerima rohnya. Ingat, oleh menerima rohnya, bukan roh yang lain, agar kita tetap setia pada prinsip. Bila nafsu ketika berjuang untuk menguasai, dapat ditundukkan oleh roh Yesus Kristus yang mengasihi kita. Yesus telah melalui jalan itu. Ia mengetahui kekuatan setiap pencobaan. Ia tahu bagaimana menghadapi setiap keadaan darurat dan bagaimana menuntun kita melalui setiap jalan berbahaya. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami menyadari bahwa medan pertempuran besar adalah dunia ini. Kami tidak dapat memasuki medan pertempuran besar ini sebelum kami menghadapi medan pertempuran di dalam diri kami sendiri dan mengalahkannya. Hanya dengan menerima Yesus melalui rohnya, kami dapat berdiri di bawah panjinya untuk bertempur dan memiliki harapan memenangkan setiap pertempuran atau peperangan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami mengalahkan diri kami dan kuasa si jahat. Biarlah kami setia dan menuruti kehendak-Mu, serta karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus, bersiap menyambut kedatangannya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.